Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan tonton sampai habis. No skip ya. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui kemarin, bahwasannya Adam akan mencari Nur ke tempat remang-remang malam. Kira-kira ketemu nggak ya? Yuk langsung kita selami kisahnya. Memandangkan Di dalam warung remang-remang itu, ia disambut dan diperlakukan seolah-olah ia adalah pelanggan. akak boleh ajak kawan. Saya tak nak. Jangan malu. Adam ini langsung ngomong yang intinya, dia mau nyari orang dan dikasih lihatlah lukisan itu. Tapi ibunya Nur langsung sinis dan mengambil paksa kertas tadi, karena gambar itu kan mirip banget sama Nur pikirnya. Karena itu Adam hampir saja dihajar oleh para germo di sana. Singkat cerita, Adam pun keluar tanpa lukisan itu, tapi dia ngeliat Nur yang lagi jalan dan ngerasa terpesona sampai Nur juga nyadar Adam itu merhatiin dia terus. Terus Nur juga sembunyi di balik pintu karena merasa malu. Lepas tu dia hilang. Adam yang kehilangan jejak Nur balik ke mobil terus cerita ke Amirul kalau tadi dia sempat ngeliat Nur. Tapi belum sempat dekat udah kabur, gitulah kira-kira. Sampai di rumah Adam juga masih terbayang raut-raut wajah dari Nur. Di scene lain, Nur yang malam nyari job, siangnya baru pulang. Emaknya langsung bilang dong, kalau malam ada laki-laki yang nyari seseorang pakai lukisan. Terus ngasih peringatan kalau punya hubungan sama laki-laki itu jangan sampai si Juki tahu, bisa bahaya katanya. Keburukan dari keluarga Haji Muksin ini seakan mulai terbongkar ya guys. Contohnya aja, jemaah ini ngasih pernyataan kalau Haji Muksin ini terlalu pilih-pilih untuk dakwah dan lain-lain. Pokoknya ngejelekin lah cara dakwah Ustadz ini. Yang malah ngebuat Aisyah ini ngerasa kalau karirnya bakalan rusak karena pernyataan itu. Mana lagi live juga kan, panik nggak tuh? Di sisi lain, Adam ngerasa perlu sharing tentang pencarian Nur yang bisa dibilang belum ada hasilnya itu. Akhirnya, Adam menelpon Hadijah dan ngajak makan siang bareng. Padahal Hadijah udah janjian sama dokter Mukris, tapi ya batal gitu aja karena yang ngajak Hadijah ini adalah pujaan hatinya. Apa? Di tempat kerja cucian piring, Nur menemukan koran yang ada gambar Ustadz Adam dan bapaknya. Dia bilang Ustadz Adam itu tampan. Di sini mulai tumbuhlah rasa cinta dari Nur dan juga rasa penasaran dari Adam. Waktu sampai rumah, Hadijah ngeliat ada sebuah kotak cincin. Ibunya bilang itu adalah sebagai hadiah dari keluarga Adam dan juga Adam pada dirinya karena dia mau dijadikan istri oleh Adam. Dengan pedenya, Hadijah beri ucapan terima kasih dan dilanjutkan dengan kata sayang kepada Adam. Adam jadi ngerasa sedikit bingung karena yaitu kan hadiah pemberian keluarga Adam tanpa Adam tahu. Tapi manakala Hadijah menanyakan tentang cincin itu, dia bilang kalau misal yang ngasih cincin itu dia karena ngejaga perasaan Hadijah. Padahal di dalam hati Adam gak punya perasaan apapun sama Hadijah. Suasana di tahfiz makin belum juga membaik. Sampai Amirul juga ngedengar catering di sana nggak dibayar selama 5 bulan dan mau ngundurin diri. Terus kemana larinya sumbangan juga uang-uang operasional? Di sini kita bakalan tahu ya, karena ceritanya malam itu Nur bergegas pergi ke tempat kerja remang-remang malamnya. Tapi ibunya ini cepet-cepet nyegah Nur pergi, begitu juga dengan Juki. Dengan alasan si ibunya ini dapat panggilan dari seseorang dan ingin menjadi tamunya Nur. Dan saya agak sedikit jijik ya di sini karena tamu reguler yang dimaksud ibunya Nur itu adalah Hamidi. Hamidi mendekati Nur seperti layaknya bukan seperti seorang ustadz gitu.
Untung sebelum terjadi apa-apa, Aisyah ini menelpon Hamidi untuk pulang. Hamidi lantas ganti kulit dari buaya jadi kadal bersarung di hadapan Aisyah. Sangat munafik rasanya ya. Terus bilang kalau dia itu lagi bahas soal peragamaan dengan kawannya. Padahal sih dia pergi ke remang-remang malam. Aisyah langsung menanyakan kemana lari uang operasional tahfiz. Sampai ada orang yang gak digaji dan santri juga dikasih makan gak layak. Karena emang Hamidi takut terpojokan, dia malah balik marah sama kayak yang ngutang, malah lebih galak, bener nggak? Aisyah nangis tuh dibuatnya. Akhirnya nanya siapa yang bagi tahu katanya. Udah beberapa nama dia sebutin, Aisyah menentang. Hamidi juga berpikir pasti ini ulah Amirul katanya. Aisyah merasa bersalah karena Hamidi jadi tahu info itu didapat dari adik iparnya sendiri yaitu Amirul. Di tempat lain, Adam mendatangi lagi tempat remang-remang malam itu, dengan harapan bisa bertemu Nur lagi di sana. Dan benar saja, dia melihat Nur yang sedang duduk merenung di tangga. Adam mengikuti kemana perginya Nur. Mengingat waktu subuh tiba, Nur mengambil wudhu dan sholat beralaskan kardus. Hal itu amat membuat Adam merasa terkagum-kagum. Sampai waktu Adam mendengarkan tausiah ketika subuh di masjid, Adam ini pikirannya terus fokus ke Nur. Selain Adam yang jatuh cinta pada Nur, Hamidi yang sudah beristri juga jatuh cinta pada Nur karena merasa terkesima saat pertemuan malam itu. Kau layan dia acuh tak acuh Siang itu Mona membahas tentang Hamidi. Apakah Nur melayaninya dengan baik atau tidak? Lalu Nur menjawab, mengapa ibunya selalu melibatkannya dengan orang-orang seperti itu? Salah ya? Ibunya spontan menampar dan menjawab semuanya karena uang. Nur mengajak ibunya untuk berubah, menjalani kehidupan yang normal dan lebih baik lagi. Tapi ibunya menjawab, tidak ada harapan lagi, karena mereka sama-sama lahir dari rahim seorang pelacur. Jadi kita akan terus hidup macam ini sampai kita mati. Gimana kelanjutan episodenya? Apakah Hamidi yang beristri akan mengejar cintanya Nur juga? Saksikan